wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Oke, di video pertama ini saya ingin berbagi cara tentang aplikasi ujian SKHU 2020 yang saya buat di video pertama ini. Nah, di sini pada tampilan awal aplikasi, sini dia meminta login password ya, admin, passwordnya admin huruf kecil semua ya, admin. Sini kemudian setelah itu di sini akan tampil beberapa tab ya. Tabnya itu ada 3 tab biodata, input data, output. Nah, di sini untuk biodata sudah sangat jelas sekali ya, ada biodata sekolah, data KFSek dan guru, kemudian muluk pilihan. Nah, di sini ada petunjuk tombol dan daftar PD. Jadi kalau kalian ingin mengetahui tombol-tombol yang ada di aplikasi ini, ya kita klik sini, sini, terusin lagi. Nah, sini sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kemudian di sini ada tombol daftar PD untuk menginput daftar peserta didik. Nah, kemudian lanjut ke input data ya di sini. Jadi di sini untuk sangat jelas ya, nilai KKM yang ada di sekolah, nilai KKM kelas 6 itu, kemudian input nomor surat. Nah, di sini input nomor surat ini sangat wajib sekali ya. Jadi kalau kalian untuk mencetak di sini kan ada surat keterangan siswa. Nah, di sini jadi harus diinput di sini ya. Nah, ini kemudian ada SKKB dan gitu. Nah, di sini. Nah, tanggal laporan ini untuk tanggal yang ada di laporan nilai ya gitu. Nah, kemudian lanjut ke input nilai. Nah, input nilai. Nah, di sini ada input nilai kelas 4, 5, 6 praktik ujian sekolah. Nah, di sini input nilai ini jadi kita klik sini kelas 4. Nah, di sini nah, inputnya di sini ada tombol semester 1, semester 2, buka baris. Nah, di sini jadi semester 1 untuk input nilai di semester 1. Ya, input nilai semester 2. Nah, dan lanjut ke di sini untuk menginput. Nah, di sini ada 5 dan 6. Jadi kita bisa untuk lanjut ke, kalau misalkan mau ngisi nilai di kelas 5 bisa dari sini atau dari sini juga bisa. Jadi gimana kita enaknya saja ya. Di sini, di sini, nah sini ya sama saja. Cuma saya istilahnya biar lebih gimana memilihnya saja teman-teman. Lanjut, nah di sini ada ekspor PDF. Jadi kalau kalian memerlukan nilai ini bisa diekspor PDF gitu di sini ya. Nah, lanjut ke, nah di sini ada tombol input logo dan hapus logo. Nah, di sini. Nah, kalau kalian di sini kan ada logo kota Cilegon, logo yang ada di daerah saya. Nah, kita bisa di kota saya, kemudian kita mau ganti gitu, daerah lain bisa. Yang penting logonya ini harus berdekatan dengan aplikasi atau dalam satu folder gitu. Jadi saya contohkan. Nah, di sini kita hapus. Nah, hilangkan. Nah, di sini input logo. Nah, muncul kembali karena di sini saya ada logo kota Cilegon. Tapi kalau kita mau ganti atau di sini nih. Nah, tapi ingat file JPG bukan JPEG ya, tapi PNG. Filenya itu harus berjenis tipe PNG ya. Nah, sini saya hapus terlebih dahulu nih, saya contohin. Nah, di sini. Nah, kemudian kita harusnya ketik logo. Nah, sini. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini kita terlebih dahulu bisa langsung input logo. Nah, muncul kan? Itu. Jadi ini apa yang di ini dia akan ikut dengan nama jenis filenya
jenis filenya PNG dan nama filenya harus logo. Jadi kalau misalkan kita namanya yang lain selain tulisannya logo, ya dia tidak akan masuk ke dalam data itu, tidak terbaca gitu. Oke, kita lanjut ke output. Nah di sini saya sudah menyediakan surat keterangan siswa. Nah kalau misalnya mau ganti kan tadi sudah jelas ya, input logo saja itu. Nah misalnya ini tinggal kita hapus saja. Nah, gimana kita ini ya, lanjut kita ke laporan. Nah di sini laporan. Nah ini ya, lanjut. Nah ini kita lanjut ke ini. Kalau sudah ini di sini ada nilai ijazah ya. Nah, di sini ijazah. Nah di sini ada tombol cetak nih. Ini tombol cetak ini untuk cetak banyak nih. Misalkan dari nomor urut 1 sampai 33, karena saya jumlah siswa 33 ya. 1 33 gitu ya. Tergantung di ini. Nah kalau saya kayak gini ini juga sama. Lanjut. Nah kalau misalnya laporan kita kan bisa dikontrol P juga bisa. Nah di sini saya sudah juga menyediakan tombol untuk cetak satu. Untuk ini saja gitu. Lanjut ke sini ke mana ya. Oke. Nah saya contohkan pengisiannya. Nah pertama kita input dulu ya, tahun pelajaran MPSN 277, alamat sekolah, link Tegalwangi, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, kode posnya 42436, nama sekolah, kepala sekolah ya, Baban Taufik, SPD, wali kelasnya Haja Sarinten, MPD. Nama ini bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah menginput di sini, kita langsung input data, gitu ya. Jadi setiap kalau kita di sini, kita klik input data, karena kalau tidak klik input data dia tidak tersimpan. Gitu. Lanjut ke ini, ini contoh saja ya. Dulu 75, 76. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, karena saya hanya sampai molok 1 ya, bahasa Inggris tadi ya. Kita klik input data lagi. Oke, nah di sini. Oke, lanjut ke kalau kita mau membutuhkan SKKB-nya, surat keterangan kelakuan baiknya nomor 21 ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Kemudian tanggalnya ya. Ini oke, lanjut kita input data. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ini pengaruhnya di mana? Oke, tanggal laporan saya. Kita contoh saja ya. Nah, ini nomor surat keputusan tanggal berapa ya gitu. Kemudian kita lanjut, kita perhatikan di surat keterangan kelakuan baik. Nah, tampilkan nomor suratnya. Nah, sini. Nah, karena kebetulan di sini kita belum input daftar PD, maka kosong. Coba kita lanjut ke input data daftar PD. Oke, tadi selesai ekspor ya. Nah, di dalam kita lihat foldernya, kita lihat hasil ekspor ya. Nah, di sini ekspor. Nah, di sini kalau misalkan di sini ada raw baris atau barisnya kosong, pada saat sebelum ekspor itu harus terlebih dahulu kita tutup baris ya, karena kebetulan tadi tidak melakukan tutup
baris terlebih dahulu tadi untuk daftar kolektif nilai ujian ya. Nah sini kita lihat daftar kolektif nilai ujian. Nah ini jadi ini harus tutup baris dulu. Jadi kalau ini harus step oke, nilai perseorangan, ini data nilai us. Nah ini kebetulan sudah. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Ini tabel ini harus kalau misalnya dalam keadaan buka tadi ekspornya dia juga membaca data ini gitu. Ya, jadi kita harus tutup baris. Kita lihat tadi untuk nilai ujian ya. Sini tutup dulu. Kita mau lihat hasil ya tutup dulu ya. Kita lihat ke data nilai ujian. Nah tuh kalau misalkan tadinya sudah tutup baris dia tidak ada row baris yang terbaca gitu ya. Kalau misalkan ini oke, ini itu dan lanjut ke hapus data. Nah ini tombol hapus data ini awas lebih hati-hati karena kalau misalkan untuk menghapus, nah ini semua database yang ada di sini akan terhapus semua data nilai data ini dia akan kosong. Jadi kalau misalkan ada perbaikan satu nilai itu jangan klik tombol ini ya. Misalkan ada pernyataan semua data, nah nanti khawatir ibu sudah menginput akhirnya bantu. Nah ini saya berikan tombol ini kalau misalkan tahun ajaran baru gitu ya. Nah, kalau misalkan ini untuk tahun ajaran baru ada apa sih namanya diperlukan gitu, atau mau ini tinggal hapus semua data kan gitu dari sini. Oke, itu saja untuk aplikasi SKHU 2020 ini. Nah, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum